Oke, kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Nah, apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan dari sekumpulan objek dengan memperhatikan urutannya. Jadi kalau permutasi itu memperhatikan urutannya, ya. Itu yang nanti yang membedakan dengan kombinasi. Kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya, tapi kalau permutasi itu memperhatikan urutannya. Nah, ada tiga jenis permutasi yang dijelaskan di sini. Ya, yang pertama permutasi tanpa pengulangan, yang kedua permutasi dengan pengulangan, yang ketiga permutasi melingkar. Nah, yang pertama adalah permutasi tanpa pengulangan. Yang pertama permutasi tanpa pengulangan dengan semua objek yang dibentuk, artinya diulang. Jika mempunyai n objek yang berbeda, maka banyak permutasi dapat dibentuk dari semua objek itu adalah rumusnya pakai faktorial. Nah, ya. Kayak kemarin ya, kita ingin eh, menyusun 4 angka kemarin ya. 4 angka mau kita susun. Ada berapa cara menyusun dari 4 angka itu? Maka kemarin langsung saja itu 4 faktorial. Kenapa jadi itu memperhatikan urutannya? Karena kalau angka atau nanti hasilnya adalah bilangan, bilangan itu kan berbeda ya. Orang dapat 1 dengan dapat 10 dengan dapat 100, tentu ekspresinya akan berbeda, ya kan? Padahal bilangan pembentuknya kalau ada 3 tempat bilangan yang kita atau 3 angka ya, kita menuliskan 3 angka, sama saja semua. Satu itu adalah 001, ya kan? Kemudian kalau 10, 010. Kalau 100, 100, ya kan? Nah, tetapi orang akan sedih ketika dapat 001, ya kan? Dapat 1 artinya. Nah, yang dapat 10, dia akan senang ketika kalau maksimalnya 10, ya kan? Nah, tapi ketika yang 10 melihat ada yang dapat 100, sedih juga yang dapat 10, ya kan? Nah, ini menunjukkan kalau permutasi itu memperhatikan urutannya. Itu permutasi itu memperhatikan urutannya. Contoh, diketahui 3 abjad pertama yaitu A, B, dan C. Berapa banyak susunan yang mungkin dari 3 huruf berbeda? Langsungnya 3 faktorial, yaitu 6 susunan. Apa aja itu? Yaitu ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, dan CBA. Nah, tapi yang terkena adalah ABC dan BCA, ya kan? Ya. ABC itu ada kecap ya, kecap ABC. Kemudian BCA itu nama salah satu bank ya, BCA. Oke. Nah, tapi yang sudah hampir punah saat ini adalah beca, ya kan? Kan saya BCA juga ya, beca. Ya. Tapi ada beberapa yang kreatif ya kan, bikin beca digabung dengan motor, jadinya becak motor. Ya. Tapi jarang ya, jarang, ya, jarang kita ketemu. Pernah naik becak motor? Ada yang pernah? Oh pernah, si Anu. Mutia kapan Mutia kamu naik becak motor? Oh di Nagara, oh betul ya, di sana di negara itu banyak becak motor ya. Kenapa kamu ke negara sana Mutia? Oh iya 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 iya, iya. Tempat keluarga dan ke pasar ya. Bahkan orang negara tuh kreatif ya, bikin berbagai macam produk ya. Dulu beli dapur juga dari negara, kemudian kompas ya, kompas negara. Ah, ya macam-macam negara tuh pokoknya kreatif lah.
Oke, diketahui lagi ada 4 siswa, yaitu Ari, Ani, Ali, dan Asih. Wah, depannya A semua ya, sama dengan yang baru lahir ya, ada kembar 5 ya. Lihat ya, beritanya ada kembar 5 ya. Masya Allah, kembar 5. Depannya A semua namanya ya, A semua depannya. Ada 4 perempuan, 1 laki-laki kalau tidak salah ya anaknya ya. Wah, itu sekali melahirkan langsung 5. Itu menggaduhnya lumayan itu ya. Kayaknya harus ekstra ya kalau perlu mungkin kayaknya harus menyewa pembantu sepertinya. Nah, bagaimana cara untuk menempatkan siswa itu pada kursi yang berbeda? Oke, kita lihat. Ini kalau ditulis pakai kotak-kotak ya. Padahal kalau faktorial langsung saja ya kan 4 faktorial. Sudahlah ya kan. Tapi ini untuk ini saja ya untuk misalkan kita mengilustrasikan ada 4 kursi. Nah, ini kursi. Kursi pertama bisa diisi oleh 4 siswa ya kan. Karena keempat-empatnya masih belum duduk sehingga bisa diduduki oleh empatnya. Ketika salah satu sudah duduk, maka sebelahnya sisa 3 ya kan. Karena 2 sudah duduk, sebelahnya sisa 2. Karena 3 sudah duduk, sisanya sisa 1. Berarti kalau kemudian digabung jadinya 24 cara. Atau kalau faktorial langsung saja 24 cara. Oke. Sekarang ada soal contoh yang ketiga. Sekelompok wisatawan dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 3 laki-laki, 3 perempuan. Kemudian mereka makan di sebuah restoran. Berapa banyak susunan tempat duduk yang bisa dilakukan? Jika yang pertama mereka duduk satu baris. Yang kedua, laki-laki dan perempuan masing-masing duduk bersama-sama. Kemudian yang C, hanya perempuan saja yang duduk bersama-sama. Oke, kita jawab yang pertama. Karena nomor 1 itu menempatkan pada 6 kursi yang lurus saja, maka berarti ada 720 susunan. Kenapa? Karena bebas tadi kan ya, bebas mereka duduk dimanapun, itu bisa. Kemudian yang kedua, ini namanya adalah dipisah, ya kan? Artinya dipisah antara yang laki-laki dan perempuan. Nah, ini anu nih, apa kalau perkawinan pernikahan itu yang syar'i katanya kan begitu ya. Kalau syar'i kan dipisah ya laki-laki dan perempuannya. Nah, kalau di kampung-kampung biasanya kalau pernikahan atau perkawinan itu masih dipisah ya. Ini tamu laki-laki, ini tamu perempuan. Bahkan eh, kayak tuan-tuan guru atau ada beberapa yang mengatakan saya tidak mau saruan kalau misalkan laki-laki dan perempuannya tidak bisa. Nah, begitu. Oke, nah ini caranya berbeda lagi. Nah, ini ada. Nah, bagaimana caranya? Berarti langkah pertama lakukan permutasi ketiga laki-laki. Berarti ada 6 susunan, ya kan? Karena dia kan di situ aja susunan. Kemudian yang kedua, yaitu yang perempuan. Juga sama, 6 susunan, ya kan? Mereka kan bebas ketika di sini ya. Nah, di tempatnya ini. Kemudian langkah ketiga, permutasi 2 kelompok. Nah, itu adalah 2 susunan. Nah, karena bisa jadi dia berpindah, laki-laki semuanya sebelah kiri, perempuannya sebelah kanan, kan begitu ya? Nah, berarti ada 2 cara. Nah, kalau kita gabung, berarti adalah jadinya 6 kali 6 kali 2, 72 susunan. Beda ya kalau langsung kita 6 faktorial yang tadi. Nah, kalau 6 faktorial ada 720 susunan. Tapi yang B itu adalah 17 susunan. Kemudian persoalan yang ketiga, hanya perempuan saja yang duduk bersama, artinya perempuannya saja yang bertata bertiga. Nah, jadi berarti perempuannya ini bisa ke hingga sini, ya kan? Bisa agak ke tengah sedikit, bisa ke pinggir sedikit ke sini, bisa paling ujung kan begitu ya. Tapi mereka tetap bertata bertiga. Bagaimana caranya? Maka langkah pertama lakukan permutasi 3 perempuan, berarti 6 susunan. Langkah kedua melakukan permutasi ketiga laki-laki dan perempuan yang selalu duduk bersama. Hal ini berarti menempatkan 4 objek pada 4 kursi. Nah, ya kan? Ini kan hitungannya kayak 4 orang. Ya kan? Kenapa? Karena perempuannya itu selalu bersama. Nah, sementara laki-laki tadi bisa beda-beda mereka kan, bisa sebelah sini, dan segala macam. Maka berarti sama saja dengan menempatkan 4 objek. Makanya kemudian 4 permutasi 24. Berarti tinggal 6 kali 24. Jadi ada 144 susunan. Nah,
Begitu caranya. Oke, ini kalau semua dilibatkan terus. Nah, sekarang bagaimana n objek berada pada setiap kali diambil sebagian. Nah, definisinya misalkan kita mempunyai n objek yang berbeda. Kayak, jadi ini anu aja ya, apa kemungkinan-kemungkinan menyusun orang. Kalau misalnya disuruh coba susunkan selama setahun ini misalnya dengan susunan yang selalu berbeda tempat duduknya misalnya. Nah, maka kita bisa menghitung mungkin nggak dalam setahun ya. Kalau yang dengan posisi seperti ini, tiap orang tadi dalam satu baris bisa ya kan karena 720 berarti bisa sampai 2 tahun ya kan 2 tahun dia selalu berbeda-beda tempat duduknya ya. Nah, selama oh ini nggak iya ya 2 tahun ya kan setahun tuh 365 hari ya. Oke, hampir 2 tahun, nggak sampai 2 tahun. Tapi kalau tahun tahun Samsiah sampai kayaknya 2 tahun. Karena kalau tahun Samsiah itu lebih sedikit daripada tahun Kamariah. Daripada tahun ya betul. Tahun Samsiah itu lebih banyak dari tahun Kamariah gitu ya. Atau tahun Hijriah itu lebih sedikit dari tahun Masehi. Eh, Karena kalau dalam tahun Hijriah itu cuman maksimal 30 ya. Nah, 29, 30, 29, 30. Sementara yang kita ini ada 31 ya. Seperti itu. Sehingga seorang itu biasanya setiap 30 tahun itu berbeda, berbeda 1 tahun. Setiap 30 tahun. Jadi kalau sudah, nanti bisa jadi orang tuh umurnya secara Masehi 30 tahun, tapi secara Hijriah dia 31 tahun. Jadi seperti itu. Baik, kita kembali ke sini. Nah, maka rumusnya adalah seperti ini. N R N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Cara. Berapa banyak permutasi yang tadi dari atas 2 huruf yang berbeda dari 4 huruf? Ini kan diambil sebagian saja, ya kan? Sebenarnya ada 4 hurufnya, cuma diambil 2 saja. Berarti kan mengambil sebagian. Beda dengan yang tadi. Kalau tadi kan semuanya. Nah, kalau ini kita ngambil sebagian saja. 2 huruf diambil dari A, I, U, E. Kalau orang sungai U pecah ya gitu loh, pecah. Apa U-nya U pecah kah U bulat kayaknya. Gitu kalau misalnya ini U-nya U pecah aja. Nah, berarti 12 cara. Nah, ini coba dicek ya 12 cara. Nah, tadi kan ada A, I, U, E. A itu bisa berpasangan dengan I, pasangan dengan U, bisa berpasangan dengan E. Nah, ini. Nah, betul ya, totalnya ada 12. Nah, ini untuk membuktikan saja bahwa ada 12 cara. Dalam pembentukan pengurus kelas yang terdiri dari 2 ketua, sekretaris, bendahara kelas dari 7 orang calon pengurus yang diusulkan dari 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Berapa kemungkinan susunan pengurus kelas tersebut? Langsung saja, ya kan? Ini kan yang mau diambil adalah berarti 3 dari 7 orang. 3 dari 7 orang. Berarti 210 cara. Jadi langsung masukkan ke rumusnya ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Saya konfirmasi dulu. Tidak ada ya. Baik. Sekarang permutasi dengan jenis yang ketiga. Permutasi dengan pengulangan. Nah, N faktorial dibagi dengan N1, N2, N3, N sampai NK. Contoh, berapa carakah 5 huruf dari kata cuaca? Cuaca. Disusun dalam suatu baris. Cuaca. C-nya ada 2, A-nya ada 2. Berarti banyak cara itu adalah 5 faktorial dibagi dengan yang samanya. Ini kebetulan yang sama ada huruf C dan huruf A. Berarti 30 cara.
Oke. Oh, ada 4 berarti ya, ada permutasi melingkar atau siklis. N faktorial per N. Atau N kurang 1 faktorial. Terdapat berapa cara keempat anak A, B, C, D yang duduk melingkar dapat disusun dalam lingkaran. Seorang anak untuk diletakkan pada posisi yang tetap, kemudian menyusun 3 anak yang lain pada tempat yang berbeda. Cara ini adalah dilakukan dengan 3 faktorial, 6 cara. Nah, ini melingkar. Nah, ini. Oke, selesai sudah pembicaraan permutasi. Nanti kita bahas ulang lagi ya. Ini hanya untuk sekedar rekaman mengulang saja. Kemudian nanti kombinasi. Nah, kombinasi bedanya adalah dengan tidak memperhatikan urutan. Jadi kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Andi memiliki 5 buah pensil warna, warna yang berbeda. Ada merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kayak balon, jadilah ada 5. Andi ingin membawanya ke sekolah, kan tapi Andi hanya diperbolehkan membawa 2 buah pensil warna saja. Ada berapa carakah Andi untuk mengkombinasikan? Nah, ini ada kombinasinya di sini. Nah, sebenarnya dia bawa pulpen hijau dan pulpen biru dan pulpen hitam itu kan tidak perhatikan urutannya ya. Nah, sama saja gitu. Kamu membawa pensil warna apa? Warna merah dan warna hitam misalnya. Apa tadi? Hitam dan merah. Nah, sama saja kan? Tidak diperhatikan kan urutannya. Nah, jadi kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya. Misalkan makan nasi sama telur. Makan apa tadi? Telur sama nasi. Nah, sama aja itu. Nasi telur, telur nasi sama. Karena itu hasil kombinasi. Nah, kombinasi nasi dan telur. Tapi kalau kita makan nasi bungkus nggak pernah habis ya kan? Kenapa? Karena bungkusnya nggak mungkin ikut dimakan juga ya kan? Habis lah tadi makan bungkus nasi bungkusnya aja. Oh kada ya gitu. Kenapa kada habis bungkusnya kada kamu makan? Tetapi ya fenomena yang mencengangkan hari ini katanya semakin banyak sampah makanan hari ini. Kenapa? Karena katanya anak-anak itu banyak yang tidak mau makan MBG, makanan bergizi gratis karena tidak menunya katanya tidak ini tidak selera sama anak-anak. Di sini pernah ada yang makan MBG, ada yang sempat merasakan. Oh belum pernah ya? Ah. Oh pernah ya si Anu ya? Oh belum sempat juga. Oh, Isma kah pernah Isma? Oh, ada pernah juga. Mutia kali jalan Mutia. Bagi kamu Mutia. Oh, oh, dapat lah. Aisyah ada ya Aisyah lah. Oh ya, ya, ya. Tapi kalau kamu itu mondoknya tuh diam di pondok atau pulang pergi? Oh, PP saja. Tapi ada yang mondok di situ nggak ada. Oh, sama saja. Oh, kayak gitu. Itu yang diam di sana. Nah, menurut kalian bagaimana cara dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah dengan permutasi? Permasalahan tersebut hampir sama dengan permutasi akan tetapi ada perbedaan dalam penyelesaiannya atau memahami perbedaan penyelesaiannya kita akan membahas pada pembahasan kombinasi ini. Jadi sebenarnya kombinasi adalah bentuk khusus daripada permutasi. Jadi kombinasi itu bagian daripada permutasi tapi dia permutasi yang khusus. Kalau permutasi itu perhatikan urutan, maka pada kombinasi urutan itu diabaikan. Jadi dalam kombinasi AB itu sama dengan BA. ABC sama dengan ACB dan sama dengan CBA. Nah, jadi kalau kita pakai pakaian misalkan, kamu pakai pakaian apa hari ini? Hitam putih misalnya. Kalau putih hitam putih itu diabaikan. Itu sama, dianggap sama. Pakai hitam putih atau putih hitam.
Misalkan ada dua bola yang warnanya sama, yaitu kuning, dan ada tiga bola, dan ada tiga buah kotak. Ada dua buah bola yang warnanya sama, yaitu kuning, dan ada tiga buah kotak. Setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak satu bola. Berapa cara menempatkan pengisian bola ke dalam kotak? Nah, nah ini ada tiga kotak tadi ya. Nah, kotak ini kita isi, anggaplah bola tadi namanya bola A dan bola B. A, B. Nah, antara ini dan ini sama aja kan? Sama aja hitungannya ini. Ini dan ini juga sama. Ini dan ini juga sama. Berarti hanya tiga cara saja. Nah, kita cek. Tiga, tiga kotak ya, dua bola tadi. Eh, kenapa jadi kayak gini? Ini salah nih dah. Ini tulisannya mestinya kombinasi ya. Nah, tolong diperbaiki tuh. Ini salah ketik. Ini salah ya, mestinya tulisannya adalah K faktorialnya kan 2. Kemudian di sini adalah dalam kurung 3 kurang satu faktorial. Begitu ya, itu 1 faktorial. Jadi 1 faktorial ini ikut di bawah sini mestinya juga. Sama tiga cara. Nah, ini rumusnya. Yang mana? Ini definisinya salah. Ini kombinasi mestinya. Ini salah Anda aja. Anda. Oh ya, ini bujur aja ya. 3P2 itu 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial ya bujur aja. Kan salah saya yang anu. Tadi saya keganangan kombinasi ya. Jadi permutasi dibagi oleh 2 faktorial. Jadi bujur aja. 3P2 kan 3 faktorial dibagi 1 faktorial ya, benar aja ya. Oke, saya yang salah lihat tadi. Saya tadi terperhatikan nih C gitu. Nah, ternyata kan P ya. Kalau P benar aja. Jadi tidak ada yang salah. Ini aja yang salah nih. Ini mestinya kombinasi nih. Kita tulis permutasi. NCK, banyaknya himpunan bagian dari K elemen yang dapat dibentuk dari himpunan N elemen. Begini. Nah, ini contoh-contoh saja ya. Nah, ini baik contohnya. Oke, ini banyak contohnya. Silahkan di apa? Kita bahas satu-satu ya, mulai dari atas dulu. Nah, mulai nomor 2 sajalah. Nah, contoh. Berapa banyak cara membentuk panitia komite atau komisi lain yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi DPR yang tadi 25 orang. Nah, ini kan tidak perhatikan, pokoknya 5 orang lah. Beda dengan yang tadi kan. Yang tadi itu dipilih apa? Ada istilah ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, berarti kan itu perhatikan ya. Perhatikan urutannya. Sementara kalau ini hanya memilih 5 orang. 5 orang itu kan terserah. Terserah tanpa ada harus jadi ketua, jadi apa. Pokoknya 5 orang lah. Maka menggunakan kombinasi. Ada 53.130 cara. Kemudian berikutnya lagi, oh ini kembali ke si Andi tadi. 10 cara ya Andi ternyata. Nah, contoh lagi, sebuah perusahaan bergerak di bidang konstruksi memiliki 4 orang ahli statistik. Salah satu kegiatan di perusahaan tersebut adalah melakukan survei. Nah, yang suruh nyurvei cuma 2 orang, padahal dia punya 4. Nah, cara bagaimana menentukan 2 dari 4 orang tadi pakai kombinasi.
Beda kalau misalkan berapa, misalkan satu jadi ketua, satu jadi anggota. Nah, kalau ada pernyataan seperti itu ya, dua orang survei, tetapi satu jadi ketua, satu jadi anggota. Nah, maka kalau seperti itu kita pakai permutasi. Tapi karena di sini tidak, ya cuma disuruh milih dua saja, maka kita pakai kombinasi. Nah, ini sama saja nomor dua ya. Tiga, di sebuah sanggar tari terdapat 15 orang penari, 9 penari laki-laki dan 6 penari perempuan. Sanggar tari tersebut membuat sebuah tari kreasi baru membutuhkan 5 penari laki-laki dan 3 penari perempuan. Berapakah banyak cara yang diambil? Yang pertama perlu kita pahami totalnya 15 ya kan, totalnya 15. Kemudian yang laki-laki N1 itu 9, N2 itu 6. Ini tidak sesuai realita ya, biasanya penari itu banyak perempuan. Buktinya di seni tari itu rata-rata perempuan ya. Nah, maka tinggal dikalikan keduanya nih, yaitu 6, 9 J5 dikali dengan 6 J3. Ini kayaknya terbalik kayaknya nih ya. Oh betul ya. 9 J5 dan 6 J3. Oke. Jadi adalah 2.520 cara. Oke. Baik, selanjutnya tinggal soal menyoal saja lagi.